Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh dan soleha semuanya? Semoga Ananda semua sehat dan tetap semangat menjaga kesehatan. Jangan lupa tetap dengan protokol kesehatan, jaga imun, iman, aman, berada di rumah. Baiklah Ananda sekalian, kali ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran yang kelima untuk kelas 3 semester 1, pembelajaran materi sholat kewajibanku dengan submateri hikmah sholat. Baiklah Ananda soleh dan soleha semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama-sama. Ikuti Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah Ananda soleh dan soleha semuanya, sebelum kita memulai materi ini, baik akan Ibu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik membiasakan melaksanakan sholat tepat waktu. Yang kedua, peserta didik menyebutkan hikmah sholat dengan benar. Yang ketiga, peserta didik menjelaskan hikmah sholat dengan benar. Baiklah Ananda soleh dan soleha semuanya, simak video pembelajaran berikut ini sampai selesai ya. Jangan lupa sediakan alat tulis, buku, pena, pensilmu, dan jangan lupa tulis basmalah di atas buku kamu. Adapun kewajiban sholat, salah satunya disebutkan di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, tentang sholat yang tepat waktu dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya sholat memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang yang beriman. Ananda soleh dan soleha semuanya, yuk kita simak video berikut ini tentang hikmah pengalaman teman kamu sholat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Naila. Aku ingin bercerita pengalamanku ketika sholat berjamaah di rumah. Sebelum pandemi COVID-19 ini, aku biasa sholat maghrib dan isya di musola. Setelah terjadi pandemi ini, aku jadi berjamaah di rumah, kadang sama papi atau sama mami. Enaknya kalau di rumah sehabis sholat berjamaah aku
bisa langsung tidur-tiduran dan bisa langsung makan. Aku suka ketika yang jadi imam Mas Devan. Suaranya sangat merdu seperti imam di Masjidil Haram. Begitulah pengalamanku selama sholat berjamaah di rumah. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha semuanya sudah simak tadi video pengalaman sholat yang berada di rumah di masa pandemi. Nah, tentunya Ananda semua dapat memberi gambaran tentang hikmah pengalaman sholat di rumah. Selanjutnya, coba perhatikan gambar yang berada berikut ini. Yang pertama, ada cerita gambar tentang seorang anak yang soleh yang sedang sholat. Kemudian gambar yang kedua yaitu tentang gambar cerita teks informasi yang berpesan bahwasannya sholat maghrib yuk, berarti mengajak kita untuk pergi sholat maghrib. Dan yang ketiga, gambaran tentang beberapa orang anak yang antusias, semangat dalam melaksanakan sholat. Mereka beramai-ramai di dalam perjalanan. Mereka bersiap dengan pakaian yang sudah rapi, bersih. Mereka menunjukkan antusias, semangatnya untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, Ananda semuanya tentu tadi sudah menyimak video tentang pengalaman sholat di rumah dan beberapa gambar yang sudah kamu simak, perhatikan tentang pengalaman sholat di rumah dan di masjid. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah sholat yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, disiplin waktu. Keempat, hidup bersih. Yang kelima, bersikap rendah hati. Yang keenam, hidup damai menyebabkan keselamatan. Yang ketujuh, hati menjadi tenang dan tentram. Dan yang terakhir, memelihara diri dari perbuatan dosa. Baiklah Ananda Soleh dan Soleha, sebelum Ibu akhiri, ada latihan soal yang harus kamu kerjakan di rumah. Baiklah anak-anak Ibu, soal yang pertama, sholat merupakan perintah dari Allah. Hukumnya adalah, yang kedua, sebutkan 3 alasan kenapa kita harus sholat di rumah pada masa pandemi. Dan yang ketiga, sebutkan 3 hikmah sholat yang sudah Ibu jelaskan tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah perjumpaan kita hari ini, pembelajaran sholat kewajibanku, submateri hikmah sholat. Semoga kita akan bertemu lagi dengan pembelajaran berikutnya dengan materi yang berbeda. Baik anak-anak Ibu, Ibu akhiri dengan akhirul kalam. Tetap jaga kesehatan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.